Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita bahas kemarin ayat yang mengenai dan manakala dibacakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Manakala dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu ada dua sebagaimana yang kita bahas kemarin, yaitu ada di dalam diri umat Islam itu sendiri, ya, yang notabene hanya mengatakan kita beriman tapi nggak sholat, nggak zakat, nggak waktunya puasa nggak puasa, waktunya zakat nggak zakat, infak sedekah males, ya. Tapi mereka tetap mengatakan dirinya adalah sebagai orang muslim, ya. Padahal muslim artinya adalah taat, pasrah kepada Allah, pasrah kepada aturan Allah, syariat Allah, ya. Dan mulai dia sadar sampai dia meninggal dunia, ya. Seperti itu. Kalau belum sadar, ya harus secepatnya sadar, gitu loh. Karena waktu adalah cepat, ya. Seperti itu. Ketaatan kita seumur hidup kita, antara ketaatan kita, kesadaran kita untuk taat kepada Allah sampai kita meninggal dunia, itu sangat-sangat singkat sekali. Maka kita harus cepat sadar, bertobat kepada Allah dan melakukan amal soleh yang matching penuh dengan taufik dan hidayahnya, kan begitu. Itu pun tidak cukup sebetulnya, ya. Kalau untuk membayar, ya, ketaatan kita itu untuk membayar nikmat Allah yang sudah dilimpahkan pada diri kita itu nggak cukup, gitu. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu sedikit pun dalam hidup kita untuk ingkar kepada Allah, untuk kufur kepada Allah. Ya, seperti itu. Ada orang mengatakan muslim tapi tidak haji, waktunya dia pergi haji. Aku nggak siap. Kenapa nggak disiapkan? Seorang muslim itu harus siap haji. Kan begitu. Jangan, nggak ada kata-kata nggak siap itu. Ya. Adanya tuntutan untuk pergi haji itu adalah sebagaimana tuntutan untuk mati, kan gitu. Siap nggak siap ya harus disiapkan sepenuhnya. Tidak ada kata-kata aku belum siap haji. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, kan. Maka kita secepatnya menyegerakan untuk berbuat amal soleh. Fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kan begitu. Ya, kita lanjutkan. Di antara sifat orang-orang kafir adalah manakala dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum la tufsidu apa? Coba kamu bilang ke Om. Coba bilang ke Om. Ini aku dikasih apa ini? Cepat deh. Tanya Om. Ya, dia dengarkan, mungkin kamu dengan mendengarkan ini menjadi sembuh sakitnya, ya. Bismillah. Dan manakala dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, janganlah kau berbuat kerusakan, ya, di muka bumi, apa yang mereka katakan? Qalu innaman nahnu muslihun. Tidak, kita ini tidak berbuat kerusakan. Kita ini berbuat soleh ini, beramal soleh kita ini. Kita ini menyegerakan perbaikan dunia ini. Itulah. Menyelamatkan dunia justru kita nih, kan gitu. Nah, jadi mereka itu tidak tahu diri. Ya. La yasurun walakin la yasurun, tapi mereka tidak merasa kalau perilaku mereka itu adalah merusak, tidak merasa. Ya. Bahkan mau diestafetkan kepada generasi berikutnya. Perihal merusak dunia, perihal merusak seperangkat alat seharusnya menjadi kebahagiaan manusia, justru mereka rusak. Dan itu pun diestafetkan kepada generasi berikutnya. Nah, ini kan sudah sangat-sangat menyedihkan, kan begitu. Nah, itu. Mereka dikatakan, bila mereka kita ingatkan, janganlah kau berbuat kerusakan. Justru mereka menolak kata-kata itu dengan kita ini berbuat amal soleh, kan begitu. Nah, ini bahaya. Ini adalah mirip dengan syaitan. Artinya dia kena penyakit yang dibuat oleh syaitan, kan gitu ya. Dan mereka tidak sadar dan tidak mau sadar, gitu. Karena apa? Syaitan itu pekerjaannya adalah memutarbalikkan fakta pada otak manusia, membisikkan suatu hal yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Dan mana kalau diingatkan susah, karena apa? Tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki diri sesuai dengan aturan Allah. Maka mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Oke? Kita ini orangnya cepat sadar sebelum disadarkan oleh manusia. Cepat sadar, cepat insaf sebelum diinsafkan, diberi musibah oleh Allah pada diri kita. Cepat sadar, cepat taubat sebelum Allah menimpakan adab pada diri kita. Seperti itu.
Ini adalah ciri orang muslim. Sebaliknya kalau susah dikasih tahu, ya, susah diberi informasi yang baik untuk bisa mendapatkan jalan untuk taubat, malah nggak mau, ya. Ini bang parah ini. Ya, ini ciri-ciri orang yang kafir, ya. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, tapi mereka tidak mengetahui, tidak sadar. La yash'urun, tidak merasa. Ya, lanjut pada ayat berikutnya. Wa idza qila lahum, ciri orang kafir berikutnya adalah wa idza qila lahum aminu bi kama amanan nas. Bila dikatakan kepada mereka, kamu berimanlah kepada Allah. Ya. Kama amanan nas, sebagaimana banyak manusia yang sudah beriman. Banyak manusia beriman itu dengan meneliti, ya, bahwasanya di Laut Gibraltar, ya, di Eropa sana itu ada laut yang seolah-olah arusnya itu berseberangan. Arus yang di atas mengalir ke utara, ya, yang di bawah mengalir ke selatan. Seolah-olah di antaranya adalah ada gedung atau tembok yang kokoh yang memisahkan mereka. Padahal tidak ada, ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Sehingga Dr. Maurice Brausil ini masuk Islam, ya. Aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana imannya para manusia sebelum kamu. Tapi apa yang mereka mengatakan? Ketika dikatakan berimanlah kamu, orang mengatakan berimanlah kamu, artinya kamu itu belum beriman, kan begitu. Menyuruh disuruh untuk beriman kepada Allah sebagaimana imannya para manusia, ya, yang diridhoi oleh Allah, memilih jalurnya, memilih jalannya, yaitu Islam. Mereka mengatakan apa? Anu'minu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman? Kama amanana, sebagaimana berimannya para kama amana suwa, bagaimana berimannya orang-orang bodoh. Jadi mereka sudah gampang sekali, ya, mengatakan bahwa orang yang beriman itu adalah bodoh, gitu. Sebaliknya orang kafir itu adalah pintar, kan begitu. Ya, ala innahum humul subah. Ingatlah, sungguhnya mereka itu yang bodoh. Katanya Allah begitu. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahuinya. Kita akan cari tahu apa tafsirnya, ya. Oke. Nah, ini tafsirnya. Nah, ini tafsirnya. Kita kemarin memilih tafsir Al-Muyassar. Ini sudah jelas. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana suwa ila innahum muswa walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak mengetahui, ya, begitu. Kita akan bahas sekarang. Wa idza qila lil munafiqin, ya. Ini kalau di sini disebut orang-orang munafik oleh Allah, ya. Ya, ini disebut oleh Allah disebut mereka sebagaimana orang-orang munafik. Memang orang munafik itu mirip dengan orang kafir dan sama, dan besok akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka, ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina finnari jahannam. Kan begitu, ya. Dalam ayat yang lain dikatakan seperti itu. Berarti apa? Seseorang dikumpulkan dengan seseorang yang lain itu ada mirip satu level, berarti satu kufu, ya, sekufu berarti. Oke, kita lanjut sekarang. Wa idza qila lil munafiqin, manakala dikatakan kepada orang-orang munafik yang dalam dirinya ada nifak, ya, ada kufur. Aminu birimanlah kamu, ya, birimanlah kamu kalian misla imanis sahabat, sebagaimana imannya para sahabat Nabi, ya, bagaimana imannya para sahabat Nabi. Apa yang mereka katakan? Wa huwa al-imanu bil qalbi, yaitu keimanan dengan hati. Wa iqrar bil lisan wa al-amalu bil jawari. Jadi konteks atau definisi dari iman itu adalah al-imanu bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, wa iqrar bil lisan. Iman itu adalah tasdik, membenarkan dengan hati. Karena apa? Hati tidak akan bisa ditipu oleh apa yang kita lihat. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Seperti itu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita lihat itu akan menipu hati kita.
ma kadzabal fuad ma ra'a. Jadi bahwasanya hati itu tidak akan pernah bisa ditipu apa yang dilihat oleh hati. Ya, seperti itu ya. Dalam surat An-Najm kalau nggak salah itu ya. Ketika Nabi Mi'raj ya. Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi ya, percaya dengan hati, sepenuh hati, wa iqrar bil lisan ya, wa iqrar bil lisan, ikrar kita ucapkan, ucapan itu adalah sesuatu yang paten ya, bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Al-iqrar bil lisan wal amalu bil jawari, dan melakukannya dengan anggota tubuh itu iman kan gitu ya. Jadalu ya, tapi mereka apa? Justru mereka mengadakan konfrontasi. Justru mereka mengadakan konfrontasi ya, dengan mengatakan ya, pembelaan dengan mengatakan atasaddaqu misla tasdiqu du'afa di'afil aqli, ya kan gitu ya. Mereka mengatakan anusaddiqu ya, anusaddiqu, apakah kita ini percaya ya sebagaimana pengakuan orang, apakah kita akan mengakui kan begitu ya, apakah kita akan mengakui anusaddiqu misla, sebagaimana tasdiqo di'afil aqli warra'i, sebagaimana orang-orang yang lemah dalam berpikir ya dan berpendapat. Dan justru mereka seperti itu mengatakannya ya. Fanakun nahnu wahum fisyafahi sawa, sehingga kami dengan mereka itu sama dalam keadaan bodoh. Faradallahu alaihim, maka Allah apa istilahnya, menolak ya. Faradallahu, maka Allah mengembalikan atas mereka kan gitu. Maka Allah mengembalikan omongan itu atas mereka bi annas safah, sesungguhnya yang bodoh itu adalah musyawwarun alaihim, sesungguhnya kebodohan itu ada di atas mereka. Tergambar betul-betul tanda kebodohan itu di atas diri mereka itu, kepribadian mereka itu yang selalu menolak kebenaran. Wa hum la ya'lamun, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Innama hum fihi, sungguhnya mereka lah yang berada dalam kebodohan itu, bahkan kesesatan dan kerugian kan gitu. Kenapa kerugian? Karena apa? Ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka mereka akan masuk dalam konteks yang disebutkan Allah dalam surat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka mereka benar-benar ketika mereka mengambil jalan selain Islam, maka mereka benar-benar apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama ya, mencari pedoman hidup, aturan hidup, syariat hidup itu selain syariat Islam, katanya Allah, may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu, maka seluruh amalnya di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dia mati, mulai dia hidup ya, sampai dia mati, mulai dia balik sampai meninggal dunia, fala yuqbal minhu, sepeser pun, sedikit pun, sejengkal darah pun tidak akan diterima amalannya, alias apa, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Begitu. Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia ketika masuk ke dalam liang lahat ya, yang mana liang lahat itu ada awal daripada akhirat ya, wa huwa minal khasirin, ketika dia masuk liang lahat yang itu adalah awal dari akhirat, termasuk orang-orang yang khasirin, termasuk orang merugi ya. Betul-betul sama dengan yang dikontekkan dalam tafsir ini ya, dhalal wal khusran, sesat, akhirnya mereka termasuk orang-orang yang merugi di akhir hayatnya, bahkan di awal hayat dalam akhirat ya, hayat-hayatnya mereka termasuk orang yang merugi ya. Mungkin di sini dulu, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dengan kemauan kita untuk selalu belajar dan belajar nasihat Allah, sehingga dengan belajar itu kita terhindar dari api nerakanya Allah dan masuk akhirat, yang akhirat dalam masuk liang kubur, dan liang kubur itu adalah merupakan awal akhirat kita, termasuk orang-orang yang happy ending ya, begitu ya. Kalau kita bari kita ada happy shopping, happy infak ya, happy umrah, happy haji, happy puasa, maka di sini ada happy ending kan gitu ya. Karena apa? Happy life kita mengikuti mengikuti track yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga antara start dan finish itu
dalam ridha Allah, dalam taufik dan hidayah Allah, ya, maka kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah oleh Allah sebagai keluarganya. Dan kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah, ahlullahi wa hasatuhu, masya Allah, maka kita termasuk orang-orang yang happy ending, yaitu nanti akan dikumpulkan dengan para nabi, para ulama yang soleh, ya, bukan ulama su ya, ulama soleh, para nabi dan rasul, begitu ya, para dai-dai dan orang-orang yang soleh, ya, sebagaimana doa kita ketika kita mengunjungi atau melewati sebuah kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat, ya wahai ahli kubur yang dari orang mukmin dan beriman dan orang Islam, ya, kesejahteraan untuk sekalian, ya, wa inna insyaallah bikum lahikun, kan gitu ya. Semoga kita besok bertemu dengan kalian di akhirat, di awal akhirat adalah di yang kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu adanya semuanya nanti selama kita mengkaji ayat Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apalah arti kita mengkaji, apalah arti kita mengetahui Islam tapi tidak pernah melakukan, hanya terbersit dalam keimanan dalam hati, ya, tasdik membenarkan dalam hati tapi belum melakukan. Itu sama dengan kita dengan syaitan dalam rangka menggoda anak daripada Nabi Adam, dia mengatakan kepada Allah ketika diusir dari surga, kan begitu. Fa bi izzatika ya Allah, dengan kemuliaanmu, dengan memuliakanmu ya Allah, ya, pertama kali syaitan itu memuliakan Allah. Tapi apa yang dikatakan selanjutnya? La ughwiyannaka la ughwiyannasa ajmain. Aku akan menggelincirkan anak Nabi Adam, kan begitu. Semuanya tidak tersisa, bayangkan. Jadi antara ucapan dan perbuatannya itu tidak sama, ya. Antara ucapan yang pertama dan ucapan yang kedua itu tidak sama, ya. Nah, yang artinya apa? Dia di ikrar lisannya tidak sama dengan apa yang dia percayai adanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak begitu dan kita tidak termasuk teman-teman syaitan, tapi termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang besok akan dikumpulkan oleh nabi dan rasul, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Sini dulu, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.